5 poin untuk tes wawasan kebangsaan TWK, 80 poin untuk TIU, 166 poin untuk tes karakteristik pribadi ataupun TKP. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Surori. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang sesuai dengan judul. Oke teman-teman, jadi per tanggal 16 Oktober kemarin sampai tanggal 4 November mendatang itu para calon CPNS ataupun calon pegawai negeri sipil itu telah melakukan SKD atau seleksi kompetensi dasar. Peserta yang dinyatakan lulus SKD CPNS 2024 harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade sesuai dengan ketentuan. Lantas, jika passing grade kita tidak terpenuhi tapi nilai kita tinggi, apakah bisa lulus SKD? Nah, teman-teman, SKD adalah ujian pertama yang harus dilakukan oleh CPNS sebelum melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang ataupun SKB. Nah, dalam SKD itu terdapat 3 bagian, yaitu TKP, TWK, dan TIU. Nah, tiga-tiganya ini itu memiliki passing grade. Nah, teman-teman, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 321 tahun 2024, diktum kelima, pelaksanaan SKD akan dilangsungkan dengan durasi waktu 130 menit. Adapun jumlah keseluruhan semua soal yaitu 110 nomor dengan rincian 30 nomor TWK, 35 nomor buat TIU, dan 45 nomor untuk TKP. Nah, teman-teman, berikut aturan perankingan SKD CPNS 2024. Selain memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditentukan, peserta juga harus memahami peraturan perankingan. Sistem penilaian SKD CPNS tahun 2024 menggunakan metode perankingan, artinya peserta yang nilainya lebih tinggi akan diutamakan lulus. Perlu diketahui bahwa nilai SKD tahun 2024 yang ditampilkan secara live score melalui channel YouTube BKN Pusat ataupun daerah, bukanlah hasil kelulusan tes SKD CPNS tahun 2024. Hasil SKD CPNS tahun 2024 juga ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari peserta yang telah memenuhi ambang batas. Jika peserta mendapatkan nilai SKD yang sama dan berada pada 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD diurutkan berdasarkan materi TKP, TIU, dan TWK. Setelah melakukan perankingan dari masing-masing nilai dan hasilnya masih sama, maka pelamar dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB pada tahap selanjutnya. Hasil SKD seluruh pelamar nantinya akan disampaikan oleh Ketua Panitia Nasional atau Panselnas pada PPK masing-masing instansi pemerintah melalui laman SSCASN. Nah, nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2024, nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah sebesar 550 dengan rincian 150 poin untuk TWK, 175 poin untuk TIU, dan 225 poin untuk TKP. Nah, nilai SKD yang diperoleh peserta CPNS 2024 itu berlaku sampai dengan seleksi pengadaan CPNS di tahun berikutnya. Adapun nilai ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi telah diatur oleh BKN meliputi penempatan nilai ambang batas untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan, 65 poin untuk tes wawasan kebangsaan TWK, 80 poin untuk TIU, 166 poin untuk tes karakteristik pribadi ataupun TKP. Nah, untuk penempatan nilai ambang batas untuk penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan putra-putri daerah tertinggal, minimal 60 poin untuk TIU, 286 poin untuk nilai kumulatif SKD, TWK, dan TKP, sedangkan penempatan nilai ambang batas untuk putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan cum laude dan diaspora, itu minimal 85 untuk TIU, 311 untuk SKD, kumulatif TWK dan TKP. Jika passing grade tidak terpenuhi tapi nilai tinggi, peserta SKD CPNS 2024 itu harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade sesuai dengan ketentuan masing-masing formasi jabatan yang dilamar. Nah, namun bagaimana jika peserta SKD CPNS 2024 tidak lulus passing grade namun memiliki nilai kumulatif yang tinggi? Nah, jika passing grade tidak terpenuhi tapi nilai tinggi, apakah bisa SKD? Penjelasan soal nilai passing grade bagi peserta yang mengikuti SKD dan syarat untuk bisa lanjut ke SKB, peserta SKD CPNS 2024 itu harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade sesuai dengan ketentuan masing-masing formasi jabatan yang dilamar. Namun bagaimana jika peserta SKD CPNS 2024 tidak lulus passing grade namun memiliki nilai kumulatif yang tinggi? Bagi peserta yang lulus passing grade, itu tahap selanjutnya cukup jelas, yakni dengan melanjutkan
pada tahap berikutnya yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sedangkan bagi peserta yang tidak lulus passing grade namun memiliki nilai akumulasi yang tinggi, itu dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan ketentuan khusus. Jika dalam suatu formasi CPNS hanya ada sedikit peserta yang lulus passing grade, maka sistem akan mengambil peserta tambahan yang memiliki nilai tertinggi di luar peserta yang lulus passing grade. Sebagai contoh, apabila ada formasi CPNS, hanya satu peserta yang lulus passing grade, sedangkan formasinya dibutuhkan 4 orang. Maka 3 peserta tambahan itu bakal diambil dari di luar yang lulus passing grade namun nilai SKD-nya tinggi, meski mereka nggak lulus passing grade. Hal ini juga dijelaskan dalam aturan SKB yang dikeluarkan oleh BKN, yaitu syarat untuk mengikuti SKB itu harus 3 kali jumlah dari formasi. Namun jika ada peserta 3 yang lulus passing grade sesuai dengan formasi, maka perankingan tidak diperlukan lagi. Jadi intinya teman-teman, kalian harus lulus dengan sesuai passing grade. Jadi usahakan nilai SKD kalian itu rata sesuai dengan passing grade. Jangan sampai kalian meninggikan di TKP sedangkan TWK kalian rendah, terus meninggikan di TIU sedangkan TKP kalian rendah. Itu jangan teman-teman. Usahakan jawab soal dengan rata agar kalian bisa lulus passing grade. Kalaupun kalian nggak lulus passing grade, itu masih ada kesempatan untuk masuk SKB. Kalau misalnya dalam formasi yang dibutuhkan itu ataupun formasi yang tersedia, misalnya dibutuhkan 4 formasi tapi cuma 1 yang lulus, maka 3 orang diantaranya itu bakalan diseleksi dari nilai tertinggi walaupun mereka tidak lulus passing grade. Tapi itu jarang teman-teman, jadi kayak itu tuh hanya keberuntungan saja untuk itu. Maka kalian harus lulus dengan passing grade. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.